Nah, berikutnya kami persilakan ditahan dulu Ustadz untuk tausiahnya. Kami persilakan Bapak Muhammad Din untuk mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Silakan Pak Muhammad Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Din. Saya bertanya kepada para narasumber, bagaimana konsep Islami untuk mendidik anak-anak kita jangan menjadi seorang yang serakah atau pribadi yang serakah setelah dia mengalami perkembangan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Fauzan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mendidik anak kita agar tidak memiliki sifat serakah? Sederhana sebetulnya ya. Artinya bagaimana kita berupaya untuk menanamkan anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Islam mengajarkan agar kita tidak berlaku boros. Betul Bapak Ibu? Tadi Allah menyampaikan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Urusan makan dan minum saja kita tidak boleh berlebih-lebihan. Agar apa? Agar kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena sifat mubadzir itu adalah bagian daripada syaitan, ya, golongan syaitan. Jadi agar kita bisa menerapkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita agar tidak memiliki sifat serakah, maka kita tanamkan, ambil sesuai haknya, betul? Kemudian ambil secukupnya. Jangan kita mengambil hak kita tapi melebihi batas yang telah ditentukan. Agar anak-anak kita betul-betul terlatih. Apa yang menjadi hak kita, kita harus memikirkan, oh ada juga bagian hak orang lain. Oh ada juga yang membutuhkan selain diri kita. Sehingga disitulah menimbulkan sifat empati. Memikirkan dan menumbuhkan sifat peduli. Ternyata ada orang-orang di sekitar kita juga yang mungkin belum mendapatkan nikmat seperti apa yang kita rasakan. Itulah pentingnya Islam mendidik atau memberikan pelajaran bagi kita. Maka dari itu agama mengajarkan kepada kita agar selalu mengedepankan sifat qanaah. Karena apa? Nabi mengingatkan, laisal ghina an kathratil ard, lakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya itu bukan terukur dari banyaknya harta, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika dia memiliki kekayaan hati, yaitu sifat merasa cukup dan pandai menerima. Sehingga ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita ini selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Kalau kita bicara kesederhanaan Bapak Ibu, kita kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah seseorang yang menunjukkan sikap kesederhanaannya. Bahkan Rasulullah itu dari sikap kesederhanaannya, Rasulullah itu sampai-sampai kalau sendalnya rusak, Rasulullah itu berupaya untuk menjahitnya terlebih dahulu dengan sendirinya, dengan tangannya sendiri. Ini kadang kan kita berbeda, betul Bapak Ibu? Bapak-bapak misalkan kendaraan rusak sedikit ganti, betul Pak? Ada ungkapan yang mengatakan gini Pak, lebih baik kalau misalkan motor rusak, dirawat, dijaga dengan baik. Kenapa? Karena lebih baik motor sejuta kenangan daripada motor sejuta cicilan katanya. Betul ya? Pusing kita mikirin cicilan. Kenapa? Enggak pernah akan ada ujungnya. Artinya apa? Kita apa yang kita miliki kita syukuri. Kalau betul-betul itu tidak bisa kita perbaiki, barulah kita membeli sesuatu yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Fauzan. Boleh duduk kembali di segmen berikut nanti Ustaz atau Syekh Fikri Tarik juga akan memberikan tausiah kembali bagaimana sesungguhnya untuk mengajak kita semuanya menjaga hati agar terjaga dari sifat tamak atau sifat serakah ini. Nah, bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1, Anda juga bisa menulis di kolom komentar kami dan nanti akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.